Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang good governance. Saya Burselu Samudra sebagai moderator. Oke, mari kita beralih kepada materi. Di materi ini kami membaginya menjadi 3 poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu pengertian good governance. Poin yang kedua adalah prinsip good governance. Dan poin yang ketiga yaitu penerapan good governance di Indonesia. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu pengertian good governance yang akan dipresentasikan oleh Cut Juleika. Kepada Cut Juleika dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Juleika Ladivisari. Saya di sini sebagai pembicara pertama. Jadi saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari good governance. Good governance itu merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yaitu yang sejalan dengan prinsip demokrasi, pasaran efisien, dan sebagai cara untuk menghindari salah alokasi dana, investasi, serta pencegahan korupsi, baik itu secara politik maupun secara administratif. Yang menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas suatu usaha. Governance itu pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan yang pelaksanaannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah ataupun warga negara dan swasta terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Terima kasih kepada Cut Juleika atas presentasinya. Kita lanjut ke poin yang kedua yaitu prinsip good governance yang akan dipresentasikan oleh Indah Sulastri, Muhammad Iqbal, dan Rian Rahardi. Kepada Indah, Iqbal, dan Rian dipersilahkan dengan segala hormat. Prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah dengan memahami pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Berdasarkan dari prinsip-prinsip ini, akan didapatkan tolak ukur kinerja dari suatu pemerintahan. Menyadari pentingnya hal ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Seluruh masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. 2. Tegaknya hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita-cita good governance harus diimbangi dengan komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum. 3. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh informasi dalam proses pemerintahan dan lembaga-lembaga perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau, sehingga bertambah pula wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peduli pada dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan baik. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaga. Pihak perusahaan memiliki kewajiban sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya.
Praktek good governance kemudian menjadi panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk di dalamnya publik. 5. Efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan tersebut, maka harapannya partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena perencanaan itu menjadi program yang melibatkan masyarakat dan menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Yang keenam, visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin seharusnya memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Dan begitu juga dengan masyarakat sebaliknya. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Terima kasih kepada Indah Iqbal Andrian atas presentasinya. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu penerapan good governance di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Andrian Ginting. Silahkan dengan segala hormat. Penerapan good governance di Indonesia. Di Indonesia, good governance mulai benar-benar dirintis sejak meletusnya era reformasi pada tahun 1998, yang dimana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan pada era tersebut. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang telah berjalan selama 20 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua faktor utama good governance. Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut, agar kedepannya menjadi lebih baik dan kredibel. Undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance pun banyak yang dibentuk. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja. Akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporate governance dengan landasan yang dikuatkan, diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan aman. Dari semua penjelasan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen yang solid
dan bertanggung jawab yang mengacu pada proses pengambilan keputusan. Dan tentunya, good governance bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi serta salah alokasi dana. Untuk memahami good governance, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami unsur-unsur di dalamnya, yaitu antara lain partisipasi masyarakat, tegaknya hukum, transparansi, peduli pada dunia usaha, efektivitas dan efisiensi, serta visi yang strategis. Di Indonesia sendiri, good governance mulai dirintis pada era reformasi, tepatnya pada tahun 1998. Namun, dapat kita lihat dan rasakan hingga kini bahwa dampak positif dari dilaksanakannya good governance belum benar-benar kita rasakan. Ditambah lagi, kasus korupsi yang semakin hari terus bertambah dan belum tahu hingga kapan berakhirnya. Hingga kita mulai bertanya-tanya, apakah good governance sudah benar-benar dilaksanakan di Indonesia? Mungkin inilah akhir dari presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton dan mendengarkan presentasi kami ini. Jikalau teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Maaf jikalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.